ini sebenarnya harapan Iya, sebenarnya. sebenarnya harapan ya. Iya. Harapan yang kemudian disampaikan dalam bentuk meme di media sosial Oke. seperti ini. Dan ternyata disambut oleh cukup banyak Cukup orang banyak ya. orang. Jadi harapan TikTok Shop akan diblokir kembali gitu. Prabowo Presiden Prabowo, ya Prabowo lagi nih. Presiden Prabowo akan blokir TikTok Shop. wow. Ini TikTok Shop ini dulu sempat diblokir juga ya Ya, sebenarnya. diblokir ketika waktu itu belum investasi di Investasi Indonesia. karena dia tidak punya barang ya di sini Ya. ya, tidak punya segala macam, hanya jualan saja sehingga mengakibatkan sejumlah pasar di Indonesia, terutama pasar Tanah Abang kosong katanya. Walaupun sekarang tetap kosong juga Tetap kosong pasarnya. juga ya. Banyak kosong, Bang. Banyak kosong memang. Toko-toko itu. Toko banyak kosong. Mall banyak kosong juga, nggak ada yang beli. Gini gimana Nil? Kok Ya. muncul lagi blokir-blokiran TikTok Shop nih? Ini saya telusuri ya siapa yang menayangkan ini. Memang ini yang ketahuan ya. Yang gelisah dengan TikTok Shop itu siapa? Pedagang yang berada di pasar, yang Ya. langsung berada bersentuhan dengan pembeli konsumen langsung ya. gitu ya. Bukan pedagang di e-commerce atau di loka pasar Ya. atau toko online. Pedagang yang real ada di pasar. Nah, ketika saya coba telusuri siapa yang posting pertama, itu ketahuan juga dia adalah pedagang. Dia adalah pedagang di wilayah Jambi. Nah, di repost oleh Rina Nisop yang juga pedagang juga gitu. Jadi ini pedagangnya namanya akunnya SP260577 dan berada di Jambi. Dia yang posting pertama Ya. dan yang nonton itu sudah hampir 1 juta Di TikTok ya? di TikTok. Oh. Dengan like 18.000, komen 7.800, share 2.490. Banyak sekali ya. Yang nyimpan itu 1.671 yang nyematin. Jadi ini memang kegelisahan pedagang. Satu, dua, yang posting adalah pedagang benar-benar terdampak. Nah, isu ini juga menjadi kegelisahan mereka. Sampai sekarang mereka juga gelisah. Karena di awal TikTok Shop itu dihapus, ditutup oleh Kementerian Perdagangan melalui Kominfo. Efektif teman-teman pedagang UMKM ini senang, gembira. Tiba-tiba terjadilah Tokopedia dan TikTok kolaborasi. Dan mereka bermitra dan muncullah Tokopedia Shop gitu ya. Atau TikTok Shop berubah masuk ke Tokopedia. Nah, aktivitas itu kemudian jalan lagi. Dan ini yang membuat mereka kecewa dan bikinlah ini sebenarnya harapan sebenarnya. Iya, sebenarnya harapan ya. Iya. Harapan yang kemudian disampaikan dalam bentuk meme di media sosial seperti ini. Dan ternyata disambut oleh cukup banyak orang. Jadi harapan TikTok Shop akan diblokir kembali gitu. Prabowo turun tangan, TikTok Shop sesungguhnya membunuh UMKM di Indonesia. Walaupun kalimatnya kalimat pernyataan ya. Jadi kalau saya menyimpulkan ini adalah permintaan atau keinginan dari mereka UMKM gitu ya, yang ingin bersuara, tolong dong nih TikTok Shop ini telah membuat bisnis kami seperti ini. Ya. Gitu. Gitu. Cuman yang respon luar biasa. Banyak banget. Sebenarnya ini berarti sebenarnya murni ide untuk meminta ke Pak Prabowo sebenarnya ya. Dan kegelisahan tadi niatnya nggak ada niat untuk dapat keuntungan secara pribadi untuk dari TikTok, tapi memang ini kegelisahan yang mereka tuangkan di media sosial ya. Media sosial. Karena lihat akunnya itu yang dipostingnya itu aktivitas sehari-hari. Memang dia jualan ya, memang pedagang ya. Jadi bukan memposting memang konten yang untuk dinaikkan trafficnya gitu ya, bukan. Jadi saya ngelihatnya wah ini kayaknya ini adalah suara hati ini. Harapan lah. Gitu. Tapi memang faktanya tidak ada statement dari Pak Prabowo bahwa dia akan memblokir TikTok Shop lagi kan? Nggak ada. Itu cuman hanya menjadi harapan dia aja nih. Karena di Google pun nggak ada regulasi. Kemudian saya lihat regulasinya kan harus ada izin dari Kementerian Perdagangan. Kan? Dan itu sudah ada, dan sehingga Kominfo juga nggak bisa memblokir itu lagi karena dia sudah punya izin gitu. Nama izinnya itu adalah daftar
tanda daftar penyelenggara sistem elektronik TDPSE yang dikeluarkan oleh Kominfo. Dan ini sudah ada, ya udah TikTok Shop boleh ya jalan dan jual tuh barang-barangnya. Nah, TikTok Shop nggak bayar tempat kan? Nah, pedagang yang posting ini dia bayar tempat, dia bayar lapak toko, bayar bayar listrik. Nah, yang di e-commerce nggak bayar, makanya kalah saing. Ya. Walaupun ada juga pedagang yang punya lapak tapi dia jualan juga di TikTok ya. Ada tuh, atau jualan di Shopee atau jualan di media sosial yang lain. Itu di Jakarta, Bang. Kalau di daerah mau nggak mau, iya bener, nggak bisa karena pasti kalah harganya. Ya. Ini kita jadi serba salah ya, padahal salah aja belum dikontrak sama Liverpool ya. Iya. Satu sisi memang kita kasihan sama pedagang UKM yang offline yang dia punya toko, di sisi lain konsumen juga dimudahkan dengan orang jualan pakai online. Jadi ya mungkin complicated ya. Ini kita tapi nggak usah kita mikirin lah. Yang mikirin pemerintahnya kan yang digaji. Iya, menteri udah banyak. Udah banyak. Ada berapa? 60 100 ya? Sama wamennya kan? Ya, semoga nanti menteri wamen tolong dipikirin ya nih nasib para UKM. Jadi ini melibatkan menteri UKM, menteri koperasi, menteri perdagangan, menteri Komdigi. Ada lagi Menko-nya satu lagi kan? Iya, Menko. Menteri hukum juga terlibat nih karena kan soal hukum. Jadi tolonglah menteri-menteri ini silakan berkoordinasi. Ya. Karena banyak pedagang UMKM yang sudah sewa toko nggak bisa bayar lagi sewa tokonya gara-gara usahanya nggak jalan. Iya. Oke. Presiden Prabowo akan blokir atau tutup TikTok Shop. Kita nyatakan hoax ya, setuju ya? Oke. Pak Prabowo baru ngasih kenaikan gaji guru honorer dan guru tetap ya. Belum ada keputusan yang lain. Saya kalau ngomongin guru suka nangis nih, suka sedih. Sami mawon. Guru mana, Bang? Guru silat. Tersangka judol Komdigi adalah keponakan dari Bu Megawati dan kader dari PDIP. Ini beredar luas banget, termasuk saya juga terima dan banyak orang percaya. Ini bener atau enggak sih itu yang namanya belakangnya Kiemas itu? Maksudnya itu kan ya maksudnya? Iya kan? Itu bener dia yang ditangkap kemarin. Kalau pengakuan dari Polda, pihak kepolisian menyatakan itu adalah Alwin Jabarti Kiemas. Dia adalah CEO PT Jelas Tanda Tangan Bersama, Teken aja. Jelas Tanda Tangan Bersama. Itu PT-nya itu namanya? Iya, Teken aja. Udah jelas tanda tangan pula. Cuan terus tuh kayaknya. Dia CEO-nya, memang fintech ya. Dia anggota, bahkan pernah menjabat sebagai sekretaris asosiasi fintech ini yang namanya Alwin Jabarti Kiemas.